My name is Asra Panigoro. I'm from Group 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi kami yang berjudul Cooperative Learning atau pembelajaran kooperatif. Nah, pembelajaran kooperatif adalah suatu pendekatan yang menekankan pada kreativitas siswa, atau dengan kata lain mengajarkan peserta didik belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari beberapa siswa dengan tingkat kemampuan dan keterampilan yang berbeda-beda. Nah, menurut Slavin, pembelajaran kooperatif adalah satu set metode-metode pembelajaran yang dimana siswa belajar dalam kelompok-kelompok, dan di dalam kelompok tersebut terdapat beberapa siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda. Metode ini memberikan keuntungan bagi peserta didik sebagai salah satunya peningkatan pemahaman materi dan keterampilannya. Terus hubungan sosial serta keharmonisan antar sesama teman kelompok yang berbeda-beda ras dan etnis bagi siswa dengan kebutuhan belajar sosial dan penyesuaian yang berbeda-beda. Pembelajaran kooperatif seringkali disamakan dengan kerja kelompok atau group work. Akan tetapi kerja kelompok ini kegiatannya tidak selalu menguntungkan atau tidak berjalan mulus. Sebaliknya, kerja kelompok terkadang yang dilakukan tidak terlalu bermanfaat. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa tujuan dari kelompok atau group goals. Nah, tujuan kelompok di sini merupakan salah satu poin penting sebagai dorongan bagi siswa untuk bekerja sama. Terus memotivasi teman-temannya untuk bekerja sama dalam satu kelompok tersebut. Terus yang kedua, pertanggungjawaban individu. Nah, pertanggungjawaban individu juga sangat mempengaruhi proses pembelajaran dalam pembelajaran kooperatif tersebut. Nah, tanggung jawab individu ini di mana ketika siswa tersebut sudah memahami materinya dengan baik, nah, dia dapat membantu teman-temannya yang mengalami kesulitan dalam pemahaman materi yang sedang mereka kerjakan. Nah, ada beberapa masalah yang timbul ketika proses pembelajaran kooperatif ini berlangsung. Salah satunya ada siswa yang terlalu mendominan dan juga ada siswa yang terlalu pasif atau tidak mau berkontribusi dalam kegiatan tersebut. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi situasi tersebut? Sarannya, satu, pembelajaran kooperatif menyarankan pembentukan kelompok dengan jumlah anggota yang tidak terlalu banyak agar lebih mudah dikoordinasi. Menurut Kagan 2009, tim yang ideal dalam pembelajaran kooperatif ini terdiri atas 4 orang karena memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar berpasangan-pasangan dengan peluang komunikasi yang lebih banyak daripada kelompok yang beranggotakan 3 orang. Jadi yang ideal dalam kelompok itu ada 4 orang, lebih bagus. Kedua, pembelajaran kooperatif menekankan partisipasi seluruh anggota kelompok. Nah, di sini diutamakan partisipasi siswa dalam kelompok tersebut. Jadi disarankan semua anggota kelompok itu ikut aktif dalam mengambil dan mengendalikan suasana kelompok. Terus adapun beberapa karakteristik dari pembelajaran kooperatif ini. Pertama, positif independen atau saling ketergantungan. Nah, saling ketergantungan di sini adalah mempunyai tujuan yang sama dalam mengerjakan suatu masalah dalam kelompok tersebut. Artinya mempunyai keuntungan
mempunyai keuntungan yang sama atau timbal balik. Terus yang kedua, personal responsibility, tanggung jawab perseorangan. Nah, tanggung jawab perseorangan di sini di mana salah satu siswa sudah memahami materi tersebut dan dia dapat membantu temannya yang mengalami kesulitan dalam pemahaman materinya. Ketiga, face to face promotive interaction, interaksi promotif. Nah, interaksi ini terjadi antar tatap muka langsung tanpa ada perantara seperti semoga aja. Terus yang keempat, interpersonal skill, komunikasi antar anggota, menciptakan hubungan antar pribadi, mengembangkan kemampuan kelompok dan memelihara hubungan kerjasama yang efektif. Terus yang kelima, group processing atau pemrosesan kelompok, di mana meningkatkan keterampilan bekerja sama dalam pemecahan masalah. Terus tujuan dari pembelajaran kooperatif ini diantaranya mengajarkan para siswa untuk terampil bekerja sama dan kolaborasi. Artinya mengajarkan siswa berkolaborasi dengan temannya yang lain, dengan temannya yang lain supaya di mana kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik. Terus kedua, dapat menerima pendapat secara luas dari orang yang berbeda dan berdasarkan ras, budaya, kelas sosial dan kemampuan dan ketidakmampuan. Terus adapun metode-metode dari pembelajaran kooperatif ini adalah ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, ada 5. Pertama Student Team Achievement Division atau disingkat dengan STAD. Nah, STAD merupakan pembelajaran, salah satu bentuk pembelajaran dari pembelajaran kooperatif yang sederhana, di mana pertama-tama guru menjelaskan materi kepada peserta didik. Setelah itu peserta didik bekerja sama dalam tim atau kelompok yang terdiri dari 4 orang dan mereka mencoba untuk memahami materi-materi yang diberikan oleh guru mereka tersebut. Terus yang kedua group investigation. Nah, dalam group investigation ini siswa dianjurkan atau disarankan memilih kelompok dan topik yang mereka sukai, di mana dengan kata lain siswa memilih teman-teman yang mereka sukai. Terus setelah terbentuk kelompok tersebut, mereka kembali memutuskan atau memilih topik mereka sendiri yang mereka sukai pula. Nah, dari situ mereka kayak seperti melakukan penelitian. Nah, hasil penelitian kemudian disintesis atau dirangkum untuk dilaporkan. Setelah itu, setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil presentasi dari kelompok mereka tersebut. Kemudian yang ketiga, metode jigsaw. Nah, metode jigsaw ini merupakan metode yang paling banyak dalam pembelajaran bahasa Inggris, di mana dalam metode ini siswa dibagi menjadi kelompok yang beranggotakan 6 orang. Terus guru memberikan materi masing-masing berdasarkan jumlah anggota kelompok tersebut. Semisal ada 6 kelompok, terus materinya jadi 6 kelompok. Kemudian setiap anggota dari kelompok tersebut mendapatkan bagian materi. Setelah itu, setiap anggota berkumpul dengan anggota kelompok yang lain. Kemudian mereka sama-sama mentelaah materi mereka masing-masing. Setelah itu
Dalam hal ini, anggota kelompok tersebut menjadi ahli dari setiap bagian yang dipelajarinya. Setiap anggota kelompok kembali berkumpul dengan anggota kelompok lainnya, kemudian secara bergantian menjelaskan bagian materi yang telah mereka pelajari. Nah, metode pembelajaran ini memotivasikan peserta didik untuk lebih lebih bertanggung jawab untuk memahami materinya masing-masing dan saling mengajarkan kepada saling mengajarkan kepada para ahli materi yang lainnya. Jadi dengan kata lain, dia sudah ahli dalam materinya, kemudian dia pergi ke kelompok lain, dia mengajarkan materinya sama seperti terus seperti begitu. Kelompok lain yang ahli dalam materi mereka datang ke kelompok lain dan menjelaskan materi-materinya. Kemudian ada tim games turnamen. Lalu ada juga metode round robin. Nah, metode pembelajaran round robin ini dimulai dengan guru yang menjelaskan materi, kemudian memberikan suatu masalah untuk dicari solusinya. Nah, setelah itu peserta didik membentuk kelompoknya masing-masing. Setiap anggota kelompok bergantian mengungkapkan atau mengomentari masalah tersebut atau mencari alternatif solusi ataupun ide-ide mereka secara berurutan. Hasil diskusi tersebut kemudian dilaporkan kepada guru-gurunya. Jadi mereka di dalam metode round robin ini mereka lebih mengutarakan pendapatnya tentang masalah yang mereka hadapi dalam pembelajaran di dalam kelompok mereka. Kemudian selanjutnya, adapun beberapa peran guru dalam pembelajaran kooperatif ini. Di antaranya, guru sebagai fasilitator. Pertama, mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman. Kemudian, membangkitkan dan mendorong siswa untuk mengungkapkan atau menjelaskan keinginan dan pembicaraannya, atau lebih lebih mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapatnya. Terus yang kedua, sebagai mediator. Nah, guru menjembatani atau mengaitkan materi pelajaran yang sedang dibahas tanpa memberikan jawaban. Terus ketiga, sebagai direct motivator. Guru membimbing serta mengarahkan jalannya diskusi. Keempat, guru sebagai evaluator. Guru menilai kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung. Sekian sedikit penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Ya, seperti itulah.